Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wal ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wala taj'al mustabihan alaina fanatabil hawa wajal hawana tabahan lima jaa bi habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yutlabu fi lailatin wa yaumil id. Kita sekarang akan menerangkan tentang sesuatu yang dianjurkan atau dituntut untuk dilakukan di malam hari raya dan juga di dalam hari raya. Perkara yang dianjurkan di malam hari raya diantaranya yaitu adalah kita menghidupkan malam-malam tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita dengan melakukan sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Karena dalam hadis dikatakan orang yang melakukan sholat isya berjamaah maka dia seperti melakukan ibadah separuh malam. Dan siapa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam, artinya seluruh malam sampai subuh dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat juga dikatakan mengapa kita dianjurkan untuk menghidupkan malam Id. Dalam hadis dikatakan man ahya lailatal Id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan dua malam hari raya yaitu Idul Fitri ataupun juga Idul Adha dan juga Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati orang tersebut. Ketika hati-hati manusia mati, maka hati orang tersebut akan dihidupkan dengan dia berkat menghidupkan malam Id tersebut. Dan ketahuilah bahwa malam Id juga termasuk daripada malam di mana di dalam malam tersebut malam pengkabulan doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa yustajabu fi lailatul Id, ya, bahwa sesungguhnya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari raya. Dan yang kedua yang dianjurkan bagi orang-orang ketika menghadapi Idul Fitri yaitu dia dianjurkan untuk mandi. Ya, itu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan disunahkan mandi untuk setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, yang tua ataupun yang muda, yang kecil ataupun yang dewasa, bahkan anak kecil yang belum mengerti apa-apapun dianjurkan untuk dimandikan oleh orang tuanya dengan niat mandi Id, ya. Dan kapan masuknya waktu mandi di hari raya? Masuknya waktu mandi di hari raya yaitu dari pertengahan malam Id, ya, dari pertengahan di malam Id, ya. Dan waktunya tersebut akan berakhir dengan terbenamnya matahari di hari Id, ya. Dan itu disunahkan mandi tidak hanya bagi orang yang ingin melakukan sholat Id, bahkan yang mau melakukan sholat Id ataupun tidak, maka dianjurkan untuk disunahkan untuk mandi. Bahkan dikatakan walaupun seorang wanita yang dalam keadaan haid pun dia dianjurkan mandi, ya, pada hari Id tersebut, pada malam Id tersebut, ya. Akan tetapi afdalnya kita melakukan mandi hari raya tersebut yaitu setelah masuknya waktu subuh atau waktu fajar. Dan kita di situ niat, yaitu niatnya ketika kita mandi kita niat nawaitu sunnata ghusl Id. Saya niat mandi sunnah hari Id, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perkara yang dianjurkan bagi kita ketika di malam Id yaitu dengan kita memperbanyak takbir, yaitu kita menghidupkan malamnya tersebut dengan melakukan takbir. Nabi Muhammad SAW bersabda, zainu a'yadakum bitakbir. Hiasilah id-id kalian dengan memperbanyak takbir.
kita melakukan takbir di dalam rumah kita masing-masing, di masjid-masjid, dan juga di pasar, di jalan, dimanapun kita berada, kita perbanyak takbir. Ya, itu dari terbenamnya matahari di hari terakhir daripada bulan Ramadan, terus kita bertakbir sampai nanti dilaksanakan sholat Idul Fitri. Dan termasuk daripada sunnah yang dilakukan di hari raya Idul Fitri, yaitu ketika kita ingin berangkat kita melakukan sholat idnya itu lebih agak telat gitu ya, agak telat, karena masuknya waktu sholat id itu ketika munculnya matahari ya, terbitnya matahari. Tapi disunahkan kita untuk mengakhirkan untuk Idul Fitri ya. Untuk Idul Fitri sunnahnya kita mengakhirkan sholat id tersebut sampai matahari mulai naik ya, sampai matahari mulai naik tinggi terbitnya ya. Gitu. Apa tujuannya? Tujuannya karena supaya orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, dia masih dapat waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena ada perbedaan antara sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Adha disunahkan dipercepat, karena nantinya setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu akan dilakukan penyembelihan hewan kurban. Supaya waktu menyembelih hewan kurbannya lebih banyak, maka dianjurkan sholat Idul Adha lebih dipercepat, artinya waktunya ya. Gitu. Tapi kalau sholat Idul Fitri agak diakhirkan waktunya. Tujuannya kalau misalkan ada di antara kaum muslimin muslimat yang mereka belum sempat untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka masih ada waktu bagi mereka untuk berkesempatan mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah tersebut yaitu ditunaikan sebelum melakukan sholat Idul Fitri ya. Sebelum melakukan sholat Idul Fitri harus ditunaikan zakat fitrah terlebih dahulu. Terus sunnah juga ketika kita sholat Idul Fitri, sunnahnya kita makan dulu ya. Sebelum melakukan sholat Idul Fitri, kita setelah subuh, sebelum kita berangkat melakukan sholat Idul Fitri, atau ketika kita di masjid atau di rumah, sunnah kita untuk makan dulu. Walaupun dengan makan korma, 1 buah korma, atau 3 buah korma, atau 5 buah korma, tujuannya apa? Untuk supaya membedakan antara hari raya dan juga hari-hari yang sebelumnya, yaitu adalah puasa Ramadan. Karena waktu Ramadan kita nggak boleh makan pagi ya, tapi Idul Fitri harus makan, harus kita ya, udah nggak boleh kita nggak makan lagi, harus makan kita. Makanya sunnah ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, sunnah sebelum kita melakukannya atau ketika kita sudah berada di dalam masjid, sunnah kita untuk makan 1 buah korma, atau 3 atau 5 yang, atau makanan-makanan yang lain ya, nggak disunahkan itu. Tapi yang lebih bagusnya, lebih afdalnya kita makan 1 atau 3 buah korma ya, gitu. Dan ketika kita termasuk daripada sunnah Idul Fitri, yaitu ketika kita ingin berangkat ke tempat sholat id, maka kita dianjurkan berangkat melalui jalan yang lebih jauh ya. Dan bahkan disunahkan kita bepergiannya itu jalan kaki ya. Bagi yang mampu, kita sunahnya jalan kaki ya. Kecuali kalau yang udah nggak kuat kakinya, boleh dia pakai kendaraan ya, pakai motor atau pakai mobil. Tapi yang masih mampu berjalan, maka lebih afdal dia berangkat ke tempat sholat idnya itu dengan berjalan kaki. Tujuannya apa? Karena setiap langkah yang dia lakukan, yang dia langkahkan menuju tempat sholat id tersebut, itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana besar pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah yang dia langkahkan itu akan dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunnah ketika kita berangkat sholat id, kita melalui jalan yang lebih jauh. Nah, nanti pas pulangnya baru sebaliknya. Kalau pulangnya sunnah kita cari jalan yang lebih dekat ya, karena kita diberi pahala ketika berangkatnya. Kalau pulangnya ya nggak ada itunya. Makanya kita disunahkan pulangnya melalui jalan yang lebih dekat,
berangkatnya melalui jalan yang lebih jauh, gitu, lebih panjang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan pahala lebih besar. Dan termasuk daripada sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri, yaitu kita bersilaturahmi, ya, terutama kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, ya, sesama muslim. Kita saling memberikan ucapan selamat satu sama yang lain atas ditakdirkannya oleh Allah Subhanahu wa taala hari raya Idul Fitri, atau kita disampaikan usia kita, umur kita panjang oleh Allah sehingga kita dapat mengalami Idul Fitri. Dan juga termasuk daripada sunnah di hari raya, yaitu kita dengan memperbanyak bersedekah, seperti diantaranya kita memberikan hadiah kepada anak-anak kecil, ya, terutama anak kecil, ya, karena kita menggembirakan anak kecil itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ulama-ulama dulu mereka memberikan, menyenangkan anak kecil tidak hanya di hari raya Id aja, tapi bahkan di dalam setiap hari pun mereka berusaha bagaimana untuk menjadikan anak-anak kecil tersebut bergembira, ya. Nah, ini momen Idul Fitri, gitu, kita gunakan juga untuk menggembirakan hati anak-anak kecil, menggembirakan orang-orang fakir miskin dengan kita memberikan hadiah kepada mereka bagi yang mampu, ya, yaitu satu sama yang lain saling memberikan hadiah. Dan juga intinya perbanyak ibadah, karena hari Id yang sesungguhnya, ya, hari Id yang sesungguhnya adalah hari di mana kita tidak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari Id yang sesungguhnya. Dikatakan setiap hari di mana di situ engkau tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah hari rayamu. Ya, makanya kita jadikan hari raya tersebut hari yang lebih banyak lagi kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ibadatuh tazid, ya. Bukan id bagi mereka orang-orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi id yang sesungguhnya adalah bagi mereka orang-orang yang menambah amal ibadahnya di hari raya tersebut dengan ibadah-ibadah yang banyak, ya, dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Quran. Orang-orang dulu malam Id mereka menghatamkan Quran, ya, membaca Quran sampai khatam, lalu nanti diadakan khataman Quran, ya. Terus mereka memperbanyak takbir, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di hari rayanya juga bahkan kita disunahkan di hari raya untuk memperbanyak tasbih. Ada riwayat dikatakan siapa orang yang membaca tasbih sebanyak 300 kali, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya, sebanyak 300 kali, lalu setelah itu pahalanya kita niatkan untuk diberikan kepada arwah-arwah kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita, maka setiap kuburan daripada kaum muslimin dan muslimat yang dihadiahkan pahala daripada tasbih tersebut, terutama orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, maka itu akan mendapatkan nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam kubur tersebut, sehingga senanglah mereka orang-orang ahli kubur berkat amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di malam hari raya dan juga di hari rayanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan idnya kita Idul Fitri yang betul-betul kita kembali kepada kesucian. Artinya kita dijadikan orang yang bersih daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.